Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang kami dengar dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat ke-44. Mari kita memperhatikan pembacaan Alkitab kita hari ini. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Hai adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan lagi ya. Dan hari ini kita belajar tentang persembahan dari seorang janda yang miskin. Adik-adik, di dalam ibadah kita selalu memberikan persembahan bukan? Setiap kali kita memberi persembahan, ada rasa syukur yang kita rasakan. Karena itu kita tergerak untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi, tahukah adik-adik, persembahan yang kita berikan itu tidak hanya tentang rasa syukur kita saja kepada Tuhan. Ya adik-adik, tetapi juga tentang rasa hormat kita dan kekaguman kita kepada Tuhan yang begitu maha baik. Dan Alkitab pun mencatat bagaimana persembahan itu di mata Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi adalah tentang persembahan seorang janda yang miskin. Cerita tentang seorang janda yang miskin yang memberi persembahan ini adalah cerita Alkitab yang sangat istimewa, di mana pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di bait Allah dan Yesus sedang memperhatikan semua orang yang sedang memberikan persembahan, memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kemudian mata Yesus tertuju kepada seorang janda yang sedang memberi persembahan dalam jumlah yang sedikit. Dan Yesus sangat menyukai persembahan dari seorang janda tersebut. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa persembahan janda tadi merupakan persembahan yang terbesar. Jauh melebihi persembahan orang-orang kaya yang juga memberi persembahan pada saat itu. Mengapa bisa demikian ya adik-adik? Padahal sudah sangat jelas bahwa dari segi jumlah, orang-orang kaya itu memberi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan ibu janda tadi hanya memberi 1 duit saja, sebuah ukuran yang sangat kecil. Mengapa Yesus menganggap persembahan ibu janda itu persembahan yang terbesar? Iya adik-adik, dalam ayat yang ke-44 Yesus berkata bahwa orang-orang kaya memberi persembahan dari kelimpahan mereka. Tetapi ibu janda ini telah memberi dari semua yang ia punya. Memberi semua berarti ibu janda itu telah memberi dengan sukacita dan dengan sepenuh hatinya. Walaupun setelah itu ia tidak memiliki uang lagi. Dan ibu janda ini menyadari bahwa kesempatannya untuk memberi persembahan adalah pada hari itu. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memberi. Ia memberi semua yang ia punya. Itulah yang membuat Yesus begitu senang dengan persembahan ibu janda tadi.
Dan apakah Tuhan tidak menerima persembahan dari orang-orang kaya yang memberi dalam jumlah yang banyak? Tentu saja Tuhan menerimanya. Hanya saja perbedaan antara ibu janda dan orang kaya adalah dari keadaan mereka saat memberi, yaitu ibu janda ini memberi dari kekurangannya, sedangkan orang kaya memberi dari kelimpahannya. Ingat adik-adik, persembahan bukan soal besar atau kecilnya sebuah persembahan itu, tetapi tentang hati yang memberi dengan penuh sukacita. Dan adik-adik, persembahan yang kita berikan setiap kali kita beribadah bukan lagi sebagai korban, baik untuk penebusan dosa-dosa kita atau sebagai sarana kita untuk mendapat berkat dari Tuhan kembali melalui persembahan-persembahan kita. Karena Tuhan itu maha baik. Kita memberikan setengah dari yang kita punya saja tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Hal yang utama yang harus adik-adik ketahui tentang memberi persembahan adalah hati yang bersyukur dan penghormatan kepada Tuhan. Tentu kita semua menyadari bukan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Berilah persembahan dengan hati yang penuh rasa syukur dan merupakan penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Coba adik-adik hitung satu persatu semua kebaikan Tuhan yang adik-adik telah terima. Tentu adik-adik tidak dapat menghitungnya, bukan? Iya. Yang kita berikan tidak akan mampu untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Yang kita berikan itu sangat sedikit, tetapi yang sedikit itu apabila disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan, di mata Tuhan itu sangat berharga. Dan Tuhan memperhatikan kita saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, seperti Tuhan memperhatikan orang-orang yang sedang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan itu. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sebuah kesempatan yang indah. Ampuni kami Tuhan apabila dalam hal memberi persembahan kami sering hitung-menghitung dengan Tuhan. Padahal kami tahu dan merasakan kebaikan dan berkat Tuhan selalu. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.